Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supana Syafiq dari Agribisnis semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya tanaman padi. Tanaman padi, bahasa Latin Orja sativa L, merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Meskipun terutama mengacu pada jenis tanaman budidaya. Padi juga digunakan untuk mengacu beberapa jenis marga atau genus yang sama, yang biasa disebut dengan padi liar. Padi diduga berasal dari India atau Indochina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang migrasi dari daratan Asia sekitar 1500 sebelum Masehi. Tanaman padi merupakan tanaman tropis. Secara morfologi, bentuk vegetasinya termasuk rumput-rumputan, berakar serabut, berbatang monokotil, daun berbentuk pita, dan berbunga lengkap, menurut Smith dan Delay 2003. Secara fisiologis, termasuk golongan tanaman C4, tipe pertumbuhan, determinan, dan tumbuh beradaptasi di lingkungan berair. Morfologi tanaman padi. Bagian vegetatif. Yang pertama, akar. Akar tanaman padi digolongkan akar serabut. Yang kedua, batang. Padi memiliki batang yang berluas-luas. Panjang batang tergantung pada jenis vegetasinya. Padi jenis unggul biasanya berbatang pendek atau lebih pendek daripada jenis lokal. Ruas batang padi berongga dan bulat. Rangkaian ruas batang memiliki panjang yang berbeda-beda. Di antara ruas batang terdapat buku. Pada tiap-tiap buku duduk sehelai daun. Yang ketiga, daun. Daun padi tumbuh pada batang dalam susunan yang berselang-seling pada tiap buku. Yang keempat, anakan. Tanaman padi berbentuk rumpun dengan anakannya. Anakan tanaman padi akan tumbuh pada dasar batang. Terus bagian generatif. Yang pertama, malai-malai adalah sekumpulan bunga padi atau spikelet yang keluar dari buku paling atas. Bulir-bulir padi terletak pada cabang pertama dan cabang kedua. 8, sedangkan sumbu utama malai adalah ruas buku yang terakhir pada batang. Yang kedua, buah padi atau gabah. Buah padi atau gabah adalah ovari yang telah masak bersatu dengan lemma dan valea. Gabah merupakan hasil penyerbukan dan pembuahan. Syarat tumbuh tanaman padi. Yang ke-1, iklim. Tumbuh di daerah tropis atau subtropis pada 40 derajat lintang utara sampai 45 derajat lintang selatan. Kelembaban tinggi dengan musim hujan 4 bulan. Terus rata-rata curah hujan yang baik adalah 200 ml per bulan atau 1.500 sampai 2.000 ml per tahun. Padi dapat ditanam di musim kemarau atau hujan. Terus ketinggian 0 sampai 650 mdpl dengan temperatur 22 sampai 27 Celcius. Terus dataran tinggi 650 sampai 1.500 mdpl dengan temperatur 19 sampai 23 derajat Celcius. Terus suhu tanaman padi dapat tumbuh dengan baik pada suhu 23 Celcius.
Terus yang kedua tanah. Tanah lempung liat berpasir, struktur ringan, mengandung bahan organik 1–1,5%, cukup mengandung KTK 10–20 atau 100 gram. Hara tersedia Peolsen 5–10 ppm dan KDD 0,15–0,13 atau 100 gram. pH tanah sekitar 5–7. Terus cara budidaya tanaman padi. Yang pertama, persiapkan media tanam. Media tanam untuk menanam padi harus disiapkan sebelum penanaman. Persiapan dilakukan dengan mengolah tanah sebagai media tanam. Tanah harus dipastikan bebas dari gulma dan rumput liar. Lalu basahi tanah dengan air lalu lakukan pembajakan. Pembajakan dilakukan untuk mempersiapkan tanah dalam keadaan lunak dan gembur saat cocok untuk penanaman. Setelah melalui pembajakan, kembali genangi media tanam dengan air. Terus yang kedua, pemilihan bibit. Pengujian dilakukan dengan merendam sekitar 100 butir benih padi dalam air. Setelah 2 jam, periksalah benih tersebut. Cara menanam benih pada padi yaitu dengan pemeriksa benih dilakukan dengan mengidentifikasi perubahan pada benih. Jika terdapat lebih dari 90 butir benih atau lebih dari 90% benih mengeluarkan kecambah, maka artinya benih tersebut berkualitas unggul dan bermutu tinggi. Sedangkan jika benih tidak menunjukkan tanda seperti yang disebut di atas, artinya benih tersebut tidak disarankan untuk dibudidayakan. Setelah menentukan benih yang akan dijadikan bibit, maka dapat dilakukan persemaian segera. Ketiga, persemaian. Persemaian dilakukan setelah menentukan bibit yang unggul. Bibit unggul tersebut kemudian akan disemai di wadah persemaian. Kebutuhan wadah semai diberikan dalam perbandingan sebesar 1:20. Misalkan akan menggunakan lahan sawah sebesar 1 hektar, maka wadah persemaian sekitar 500 meter persegi. Lahan pada wadah persemaian harus juga berair dan berlumpur. Berikan pupuk urea dan pupuk TSP pada lahan persemaian dengan dosis masing-masing 10 gram per 1 meter persegi. Jika lahan persemaian sudah siap, sebarkan benih yang telah berkecambah dengan merata. Terus yang keempat, penanaman. Proses penanaman dilakukan setelah benih pada proses persemaian telah tumbuh daun sempurna sebanyak 3 hingga 4 helai. Jangka waktu dari persemaian ke bibit siap tanam umumnya sekitar 12–14 hari atau 2 minggu. Jika sudah siap tanam, pindahkan bibit dari lahan semai ke lahan tanam. Pemindahan dilakukan dengan hati-hati, tidak merusak tanaman. Penanaman dilakukan pada lubang-lubang tanam yang telah disiapkan. Khusus untuk penanaman padi dalam satu lubang dapat ditanam 2 bibit sekaligus. Penanaman dilakukan dengan memasukkan bagian akar berbentuk huruf L agar akar dapat tumbuh dengan sempurna.
Kedalaman bibit ditanam pun ditentukan berkisar pada rentang 1 cm hingga 15 cm. Terus yang kelima, pemeliharaan. Pemeliharaan dibagi menjadi 3. Yang ke-1, penyiangan harus dilakukan rutin setiap periode waktu tertentu. Bisa dilakukan 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Penyiangan dilakukan agar rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman padi tidak bertumbuh banyak dan mengambil zat-zat makanan yang ditumbuhkan tanaman padi. Yang kedua, penyulaman. Setelah penanaman, apabila tanaman padi ada yang mati harus segera diganti atau disulam. Apabila penggantian bibit, baru jangan sampai lewat 10 hari sesudah tanam. Yang ketiga, pengairan. Air merupakan syarat mutlak bagi pertumbuhan tanam padi sawah. Pada waktu mengairi tanaman padi di sawah, dalamnya air harus diperhatikan dan sesuai dengan umur tanaman padi tersebut. Kedalaman air hendaknya diatur dengan cara sebagai berikut. Yang ke-1, tanaman yang berumur 0 sampai 8 hari, dalamnya air cukup 5 cm. Tanaman yang berumur 8 sampai 45 hari, dalamnya air dapat ditambah hingga 10 sampai 20 cm. Tanaman padi yang sudah berbentuk bulir dan mulai menguning, dalamnya air dapat ditambah hingga 25 cm. Setelah itu dikurangi sedikit demi sedikit. 10 hari sebelum panen, sawah dikeringkan sama sekali agar padi dapat masak bersama. Yang keempat, pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk menambah zat-zat unsur-unsur makanan yang dibutuhkan oleh tanaman di dalam tanah. Untuk tanaman padi, pupuk yang digunakan, yang ke-1 pupuk alam, yang kedua sebagai pupuk dasar yang diberikan 7 sampai 10 hari sebelum tanam dapat digunakan. Pupuk alam misalnya pupuk hijau, pupuk kandang, pupuk kompos. Banyaknya kira-kira 10 ton. Pupuk buatan diberikan sesudah tanam. Misalnya pupuk urea, pupuk TS, dan pupuk ZK. Adapun manfaat pupuk tersebut, pupuk urea menyuburkan tanah, mempercepat tumbuhnya anakan, mempercepat tumbuhnya tanaman, dan menambah besarnya gabah. Terus pupuk DS atau TS mempercepat tumbuhnya tanaman, merangsang pembungaan dan membentukan buah, mempercepat panen. Dan terus pupuk ZK memberikan ketahanan tanaman terhadap hama atau penyakit yang mempercepat pembuatan zat pati. Yang kelima, pengendalian hama dan penyakit. Hama di persemaian basah untuk padi sawah, hama putih atau Nyimhula depuntalis, gejalanya
menyerang daun bibit, kerusakan berupa titik-titik yang memanjang sejajar tulang daun, ulat menggulung daun padi. Terus pengendaliannya mengatur air yang baik, menggunakan bibit yang sehat, melepaskan musuh alami, terus menggugurkan tabung daun, terus penyemprotan insektisida Kiltop 50 EC atau Tromavor 3. Terus yang selanjutnya panen padi. Ciri dan unsur panen padi. Padi siap panen, 95% butir sudah menguning atau 33 sampai 36 hari setelah berbunga. Bagian bawah mulai masih terdapat sedikit gabah hijau. Kadar air gabah 21 sampai 26%. Butir hijau rendah. Cara panen: keringkan sawah 7 sampai 10 hari sebelum panen. Gunakan sambit tajam untuk memotong pangkal batang. Simpan hasil panen di suatu wadah atau tempat yang dialasi. Panen dengan menggunakan mesin akan menghemat waktu. Dengan alat reaper binder. Panen dapat dilakukan selama 15 jam untuk setiap hektar, sedangkan dengan reaper harvester panen hanya dilakukan selama 6 jam untuk 1 hektar. Terus selanjutnya perkiraan produksi. Dengan penanaman dan pemeliharaan yang intensif, diharapkan produksi mencapai 7 ton. Saat ini hasil yang didapat hanya 4 sampai 5 ton. Pasca panen berontak dilakukan secepatnya setelah panen. Digunakan cara diinjak-injak kurang lebih 60 jam orang untuk 1 hektar. Dihempaskan atau dibantingkan kurang lebih 16 jam orang untuk 1 hektar. Dilakukan 2 kali di 2 tempat terpisah dengan menggunakan mesin perontok untuk dapat dihemat. Perontok dengan pedal mekanis hanya mengeluarkan 7,8 jam orang untuk 1 hektar hasil panen. Terus yang selanjutnya pembersihan. Pembersihan gabah dengan cara diayak atau ditapik atau dengan blower manual. Kadar kotoran tidak boleh lebih dari 3%. Jemur gabah selama 3 sampai 4 hari selama 3 jam per hari sampai kadar air 14%. Secara tradisional, padi dijemur di halaman. Jika menggunakan mesin pengering, kebersihan gabah lebih terjamin daripada dijemur di halaman. Penyiapan gabah dimasukkan ke dalam karung bersih dan dijauhkan dari beras karena dapat tertulari hama beras. Gabah siap dibawa ke tempat penggilingan beras atau heller. Terima kasih. Sekian dari penjelasan tentang budidaya tanaman padi. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.